Guys, buat papa mama nih di rumah, kalian pernah ngerasa nggak sih, kok anak aku tingginya nggak nambah-nambah ya? Atau kok tumbuhnya lambat banget ya anak gue? Padahal tiap hari udah dikasih makan. Papa, mama, ayah, dan bunda di rumah, ini bukan salah si anak ya, atau salah takdir. Tapi mungkin kita nih yang kecolongan di 1000 hari pertama kehidupannya. Hai guys, aku Hana. Yuk kita baca jurnal gizi. Oke guys, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa yang gak bakal bisa terulang lagi. Nah ini dimulai dari sejak dalam kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Nah itu adalah waktu yang kritis banget nih, yang bisa menentukan apakah anak ini bisa tumbuh optimal atau enggak. Nah 1000 hari ini tuh dibagi menjadi 3 fase ya. Yang pertama adalah fase kehamilan, yang kedua ASI eksklusif yaitu anak berusia 0 sampai 6 bulan, dan yang terakhir adalah MPASI, usia 6 sampai 24 bulan. Nah, setiap fase ini butuh asupan gizi khusus dan optimal. Tapi sayangnya, di banyak negara berkembang, termasuk negara kita, Indonesia, banyak nih tinggi badan anak-anak yang terjebak alias stunting. Jadi bukan cuma karena keturunan atau genetik, tapi juga bisa karena kurang gizinya. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena pola makan kita itu terlalu miskin protein yang berkualitas, alias kurang konsumsi makanan hewani. Telur, ikan, ayam, daging sapi, susu, ini bukan cuma pelengkap lauk guys, tapi ini sebagai senjata supaya anak ini nggak cuma kenyang, tapi juga bisa tumbuh panjang. Nah, makanan hewan ini tuh penting banget guys. Kenapa? Karena dia mengandung asam amino esensial yang nggak bisa nih dibuat sendiri oleh tubuh kita. Tapi wajib ada nih untuk tumbuh kembang tulang dan otak anak. Jadi anak itu nggak cukup ya cuma dikasih nasi plus sayur doang. Harus ada makanan hewaninya. Karena makanan hewani nggak cuma memberikan rasa kenyang doang, tapi juga memberikan semua nih semua zat gizi ini nih ada di dalam makanan hewani. Nah, penelitian di 49 negara ini menunjukkan bahwa anak yang konsumsi lebih dari satu jenis makanan hewani ini punya risiko stunting yang jauh lebih rendah dibandingkan anak yang konsumsinya itu cuma satu jenis atau bahkan enggak sama sekali. Nah, enggak cuma tinggi badan guys, makanan hewani ini juga bantu otak buat tumbuh optimal lewat jalur canggih di dalam tubuh yang bernama mTORC1. Jadi semacam saklar utama lah buat pertumbuhan dan juga kecerdasan. Jadi kesimpulannya adalah makanan ini bukan cuma soal kenyang nih, tapi soal masa depan. Satu telur hari ini bisa jadi langkah kecil nih buat menyelamatkan masa depan besar anak kita. Karena tinggi anak dan juga kecerdasan anak ini bukan cuma soal gen, tapi juga soal gizi. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube aku. Dadah!